Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student. How are you today? I hope you always healthy and keep hamasa. Allahu Akbar. Welcome to science lesson with Miss Mita. Oke sayang, before we start our lesson today, we must pray to Allah. May Allah make it easy for us. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. We have learned about characteristic of living things, classification of living things. Nah, jadi ada pembagian klasifikasi makhluk hidup itu. Antara lain human, animal, and plants. So, sepertinya ada yang kurang ya. Makhluk hidup yang berada di sekitar kita tetapi tidak terlihat oleh kasat mata kita. What is it? Okay, before anak Miss answer my question, please watch this video. This video from Peekaboo. There seems to be something on this bread. I wonder what it is. Aha! That's interesting. So, do you want to have a look? Come here. Do you want to have a look? Come here. Jadi, there is a bread. Nah, di rotinya ini terdapat yang warna hijau ini. Yang tahu apa yang kita gunakan untuk melihat makhluk hidup yang tak kasat mata? Mohon maaf ya, tak kasat mata di sini bukan berarti hantu, tetapi dia makhluk hidup di sekitar kita. Ya? Yes. There is mikroskop ya. Jadi tadi untuk melihat ada mikroorganisme di roti yang basi atau yang sudah expired itu kita gunakan mikroskop. Nah, jadi mikroskop. Adapun topik today's history of microscope. Identify the main parts of microscope, function parts of microscope, and then the last how to use microscope. Oke, kita masuk yang pertama. What is microscope? Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda mikroskopis atau benda berukuran yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Nah, jadi adapun benda-benda tersebut yaitu seperti pada gambar berikut ini ada jenis mikroorganisme. Oke, next, history of microscope. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh Zacharias Janssen yang dibantu oleh saudaranya yaitu Hans Janssen. Mereka membuat mikroskop pertama kali pada tahun 1590. Nah, mikroskop Zacharias Janssen ini mampu melihat perbesaran objek hingga 150 kali dari ukuran asli. Selanjutnya ada Galileo Galilei 1609. Mikroskop yang dibuatnya diberi nama mikroskop Galileo dan mikroskop jenis ini menggunakan lensa optik sehingga disebut mikroskop optik. And the last, Antony van Leeuwenhoek 1632 sampai 1723, di mana Antony van Leeuwenhoek membuat 250 mikroskop yang mampu memperbesar objek dari 200 hingga 300 kali. Ini ada Zacharias Janssen dengan mikroskopnya dan ada Galileo Galilei dengan mikroskopnya, dan yang terakhir ada Antony van Leeuwenhoek. Sampai di sini paham? Masya Allah. If you have any question, let me know. Oke sayang, the next topic about identify the main parts of microscope. So this is microscope. So the parts of number one, lensa okular.
Nah, lensa okuler ini dekat dengan mata ya. Number 2, lensa objektif. Nah, lensa objektif ini memiliki berbagai perbesaran. Oke, next, lengan mikroskop. This is lengan mikroskop. Number 4, nih, meja objek atau meja preparat. Number 5, diafragma. Fungsinya mengatur banyaknya cahaya yang masuk untuk sampai ke meja objek. Oke, number 7, nih, coarse adjustment knob. Di sini artinya adalah makrometer atau pemutar kasar, skrup pemutar kasar. Number 8, ada fine adjustment knob, yaitu kebalikan dari makrometer adalah mikrometer. Mikrometer atau skrup pemutar halus. Oke, number 9 itu ada revolver. Number 10 itu ada light source atau sumber cahaya. Number 11, kaki mikroskop. And the last is number 12, tabung mikroskop. Nah, jadi tabung mikroskop ini anak Miss bisa lihat untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Dan di sini ada spesimen. Spesimen arti di sini ada merupakan objek yang akan diamati. Sedangkan ini adalah kaca objek. Got it what I mean? If you have any question, please let me know. Okay, next topic, function parts of microscope. Nah, yang tadi itu adalah bagian-bagiannya. Yang sekarang number 1 itu ada lensa okuler. Lensa yang melakukan kontak langsung dengan mata kita. Nah, fungsinya apa, Miss? Memperbesar bayangan objek. Number 2, lensa objektif. Lensa yang posisinya ada di dekat objek untuk memperbesar bayangan objek tersebut. Ada lengan mikroskop gunanya untuk memegang ketika kita membawa atau memindahkan mikroskop. Number 4 itu ada meja preparat atau meja objek untuk meletakkan objek yang akan diamati. Number 5, diafragma yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang akan masuk ke lensa objektif. Number 6, ada penjepit objek atau clip untuk menjepit preparat atau objek agar tidak bergeser ketika sedang diamati. Number 7 itu ada makrometer atau pemutar kasar yang fungsinya untuk menggerakkan tabung mikroskop dengan cepat. Dan number 8 ada mikrometer untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan tempo yang lambat. Dan number 9 ada revolver untuk memutar lensa objektif yang akan digunakan. Number 10, number 11 ya, karena nomor 10 tadi adalah sumber cahaya yang berasal dari listrik. Number 11 itu ada kaki mikroskop atau dasar mikroskop yang fungsinya untuk menyangga atau menopang mikroskop. And the last is tabung mikroskop yang fungsinya tadi sudah Miss Nita sebutkan, menghubungkan lensa okuler yang dekat dengan mata dengan lensa objektif. Oke, got it what I mean? Ya. How to use microscope? Ya, this is the next topic about how to use microscope. Jadi mikroskop itu harus ada how to use microscope. Nah, jadi ketika anak Miss menggunakan mikroskop harus diperhatikan hal berikut ini, terutama ketika kita membawa mikroskop. Yang pertama, ambil mikroskop dengan posisi tangan berikut ini. Tangan kanan memegang lengan mikroskop tadi dan tangan kiri memegang alas mikroskop, artinya yang bagian bawahnya. Jadi ketika anak Miss tidak boleh ya memegangnya tangan satu,
Jadi harus tangan kanan memegang lengannya, yang tangan kiri itu menopang yang bagian bawah, yang bagian kaki atau dasar mikroskop. Oke. Nah, setelah itu kita atur lensa okuler dan lensa objektifnya. Dan nomor 3, atur cermin atau atur cahaya ketika kita menggunakan mikroskop listrik yang sumber cahayanya berasal dari listrik untuk mendapatkan cahaya. Nah, nanti tinggal mengatur diafragmanya saja. Oke, next step, siapkan preparat atau objek yang akan diamati, kemudian dijepit menggunakan penjepit. Oke, yang nomor 5, atur fokus objek dengan memutar makrometer dan mikrometer sampai objek yang akan diamati akan terlihat jelas oleh mata kita di lensa okuler. Oke, dan last itu ada putar revolver untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar dengan mengganti lensa objektif. Sampai di sini paham? Mungkin kalau anak mis kurang paham, silahkan perhatikan video berikut ini. Oke, setelah anak mis memperhatikan video tentang how to use mikroskop untuk memahami bagian-bagian mikroskop, nah jadi di sini ada tugas do exercise. Nah, anak mis bisa lihat di bukunya Science Ahead page 50 ya. Getting to know a light microscope. Jadi perlu anak mis tahu, mikroskop di sekolah kita adalah mikroskop cahaya yang sumber desain. Nah, dan yang terakhir adalah key points. Mikroskop adalah alat untuk melihat benda yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Bagian optik mikroskop yaitu lensa okuler, lensa objektif, dan diafragma. Sedangkan bagian mekanik mikroskop yaitu tabung mikroskop, meja objek, penjepit objek, lengan mikroskop, makrometer, mikrometer, kaki atau dasar mikroskop. Oke sayang, I hope you can understand about topic today, ya, about microscope. Namun sebelum kita tutup, anak mis bisa melihat video berikut ini. Kira-kira apa benar ya kalau organisme atau mikroskop yang tak kasat mata itu bisa kita lihat di mikroskop? Let's check it out. Nah, di sini ada Yakult yang expirednya sudah lama ya nak. Yakult ini sudah dijemur selama 1 jam. Nah, kenapa dijemur? Jawabnya nanti ada di akhir video. Nah, ini melakukan perbesaran perbesarannya 4x10. Nah, tapi masih belum jelas ya. Masih ada terlihat butiran debu pada kaca objeknya. Nah, untuk ini sudah ada yang mulai bergerak ya sayang ya. Nah, ada sangat banyak sekali. Kira-kira apa ya yang bergerak itu? Dan tentunya jumlahnya sangat banyak. Ya, nih kelihatan ya pergerakan dari mikroorganismenya. Mikroorganisme dari Yakult yang telah dijemur selama 1 jam. Nah, ini ketika penampakannya black and white. Nih, di zoom. Nah, seperti itu. Oke sayang, after watching video, I think that's all about topic today, and thank you for your attention. And then let's closing our program by reciting Hamdalah together.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke sayang, see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.